Nah, dari kamu rubah hal kecil itu biasanya kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ingat, jangan lupa minum air putih, makan yang banyak biar gak gampang sakit ya kan. Pokoknya yang sehat-sehat aja, yang baik-baik aja untuk kalian, biar kalian masih bisa nontonin videoku terus ya. Ingat, kalau kalian mau nonton videoku itu gak cuma di Adela Wulandari, tapi ada di Suara Adela juga ya kan. Nah, hari ini aku akan membahas tentang pasangan lagi. Ya, nggak ada habis-habisnya kalau kita bahas tentang pasangan. Apa sih yang mau dibahas tentang si pasangan ini tadi ya kan? Yang mau kita bahas adalah ketika pasangan itu perasaannya sudah mulai luntur. Biasanya ini dirasakan oleh orang-orang yang sudah berhubungan lama. Misal udah bertahun-tahun, udah lebih dari berapa ya? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pokoknya udah lama lah. Kalau misalnya udah sebulan 2 bulan bosan itu mah cinta monyet ya kan. Tapi ini biasanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah menjalani hubungannya cukup lama. Ya atau mungkin yang bulanan mungkin bisa juga gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya kalian ke pasangan perasaannya udah mulai luntur. Jadi kayak udah gak ada feel, bosen mungkin, padahal gak ada masalah, jarang berantem juga, baik-baik aja, senang-senang aja, tapi kok mulai bosen ya, kayak gak ada tantangan ya, kayak gak ada lika-likunya nih hubunganku, udah mulai ada pikiran untuk mengakhiri hubungan gitu ya. Kalian wajib nonton konten ini atau boleh share ke teman-teman kalian juga. Nah, apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya kalian udah ngerasa hubungan kalian tuh udah gak enak nih, kayaknya aku bosen deh sama dia, tapi aku gak tahu bosennya kenapa ya, kayak jenuh aja gitu. Apa yang harus dilakuin? Pertama itu mencari tahu dulu masalah yang mengganggu. Walaupun kamu bilang kalau aku nggak tahu mbak karena apa gitu ya, tapi kamu harus nyari tahu dulu. Coba telaah dari bangun tidur. Oh, kamu menumpuk kejengkelan, menumpuk sebel, kayak kenapa sih kok harus aku duluan yang bangun dan harus aku duluan yang ngucapin dan harus aku duluan yang nyariin, kalau misalnya sampai siang nggak tak chat dia nggak nyariin aku. Atau mungkin kenapa sih kok pasanganku tuh susah banget kalau suruh bangun pagi bersih-bersih, ya ampun padahal juga aku nggak nyuruhnya tiap hari gitu ya. Atau bisa juga introspeksinya dibalik, oh kayaknya tuh aku terlalu capek untuk selalu ngomel dan ngingetin dia terus deh, mungkin dia juga bisa jadi bosen gitu ya kalau aku selalu ngomel tentang kegiatannya dia, tentang rutinitasnya dia, tentang kesalahannya dia, aku selalu ngomel, semuanya aku ngomel. Jadi introspeksi dulu tentang hubungan kalian. Dimulainya dari mana? Dari kalian bangun pagi. Bisa jadi mungkin bangun pagi kamu yang selalu bangun duluan, atau pasanganmu yang selalu bangun duluan, kamu selalu dimarahin, kenapa sih kok kamu anak cewek bangunnya siang-siang, gimana ini pacaran aja kayak gini, gimana nanti kalau kamu udah jadi istriku, yang kayak gitu-gitu. Dimulailah dari pagi hari. Habis itu pagi enggak kok aman-aman aja nih, aku aman paginya, dia juga aman nih, enggak ada bete apa segala macam, dia juga santai dengan rutinitas kita seperti ini. Siang ngapain, atau mungkin pas kerja dia kayak gimana, atau kamu menumpuk kejengkelan sedemikian rupa dari hal-hal kecil yang lama-lama jadi gede gitu ya. Atau mungkin banyak hal-hal atau masalah-masalah yang harusnya selesai dan kalian berdua memutuskan untuk selesai, tapi sebenarnya di dalam hatimu tuh belum selesai. Banyak banget masalah atau bibit-bibit yang bisa muncul. Jadi kalian harus benar-benar nelaah satu persatu masalahnya. Mungkin karena sebel yang numpuk-numpuk, mungkin karena habit, mungkin karena kebiasaan kalian untuk tidak menyelesaikan masalah, mungkin karena kebiasaan kalian untuk memendam suatu masalah, membiarkan masalah itu tuh bukan selesai tapi ya udah aja dibiarin gitu loh, kayak cuma disimpan, ntar lama-lama numpuk jeblok kayak gitu. Nah, kalian udah tahu nih masalahnya apa, coba bisa nggak diobrolin gitu ya, bareng-bareng kamu sama pasanganmu gitu ya, diobrolin, komunikasiin gitu ya. Kayaknya kita tuh ada masalah yang belum kelar deh, yang itu menjadikan hubungan kita jadi nggak enak dan kita jadi sama-sama nyimpen perasaan masing-masing. Pokoknya intinya diobrolin, dikomunikasiin, bisa nggak tuh ya. Terlepas itu bisa nggak bisa, itu pasti nanti kemudian ada buntutnya, kayak terus kalian jadi berantem atau kayak gimana, atau jadi baikan. Kalau itu belum mempan juga, kalian usahain untuk pergi berdua. Jadi kayak me time berdua, jalan-jalan berdua, liburan holiday, cari permainan yang bikin kalian teriak-teriak, atau cari kegiatan yang kalian berdua sama-sama suka. Misal muncak, hiking, nginep sehari atau semalam di luar kota, main go-kart, main bowling, main olahraga bareng, bulu tangkis, basket, bekel, dakon dan sebagainya. Pokoknya cari kegiatan yang bisa dilakuin sama kalian berdua dan kalian berdua sama-sama suka dan menikmatin kegiatan itu. Tuh harus kalian lakuin. Kayak makan di luar, kalian berdua suka makan yang banyak atau mie yang banyak, ya kalian beli kayak apa di Indomaret, mie yang pedes gitu, terus makan bareng yang banyak kayak gitu. Perbanyak waktu untuk
berdua. Jalan-jalan berdua, menikmati waktu berdua, me time, lebih sayang-sayangan, mengenang masa lalu. Ingat gak dulu kita kenalan di sini loh, dulu kamu sempat giniin aku loh, yang kayak gitu-gitu. Dari situ kan kebentuk kayak kerimain lagi nih, oh iya dulu perasaannya kerimain lagi, dulu sesayang apa aku sama kamu dan lain-lain kayak gitu-gitu. Dari situ juga dari menghabiskan waktu berdua kalian bisa nyari hobi baru. Mungkin hobi kalian hunting coffee shop mungkin, atau berhenti di satu coffee shop yang kalian nyaman, terus kalian nulis, kalian nuntasin kerjaan di situ, bikin skripsi di situ, atau mungkin sekedar ngobrol di situ, atau mungkin bikin usaha baru bareng-bareng di situ. Pokoknya cari sesuatu yang baru yang bisa sama-sama menggali potensi kalian, yang bisa sama-sama memunculkan hal yang sebelumnya kalian berdua itu nggak tahu kalau diri kalian punya itu, kayak gitu. Setelah dari situ kalian harus lihat lagi, kamu harus lihat lagi gimana nih perasaanmu, masihkah hambar, masihkah merasa bosan dengan segala hal baru ya, dengan segala penyelesaiannya itu. Anggaplah kalau misalnya masih mbak, aku masih hambar-hambar aja nih sama dia. Oh oke. Kamu bisa coba dengan memulai untuk hidup sehat dari dirimu dulu. Mungkin rutinitasmu kayaknya terlalu membosankan, jadi kamu bosen gak cuma sama doi tapi sama semua orang, sama semua hal dalam kehidupanmu. Nah kamu bisa coba dengan mulai hidup sehat, kayak makan makanan sehat, mulai bangun pagi, yang biasanya rutinitasnya bangun pagi ngolet-ngolet terus baru mandi, ini kamu bangun pagi buka jendela terus bikin sarapan, motong-motong buah, habis olahraga bentar, baru mandi. Pokoknya rubah pola hidupmu yang biasanya rutinitasnya itu aja kamu rubah. Nah dari kamu rubah hal kecil itu biasanya kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar. Kayak rutinitasnya berubah, kamu jadi gak bosen. Mungkin kamu rubah polanya jadi kamu ketemu orang baru. Oh metabolismeku jadi lebih bagus ya karena aku sering olahraga dan makan makanan yang sehat, kayak gitu. Jadi ternyata bosen sama pasangan itu hanya pengalihan isu karena kamu bosen sama keadaan hidupmu gitu. Setelah itu semua ya, dari nomor 1 sampai 4 kayaknya ada 4 hal yang aku sampein tuh, kamu introspeksi lagi. Masih bosen gak? Ya kan? Kalau enggak bagus, ya kan? Berarti hubunganmu sama dia aman-aman aja. Nah kalau masih bosen, masih gak enak nih mbak, gimana ya aku? Nah ini yang repot nih ya. Ikuti kata hatimu. Ini pilihan yang terakhir. Ikuti kata hatimu ya. Kalau misalnya kamu merasa dengan pertimbangan yang matang ya tentunya, dan gak cuma dari satu pihak aja, kamu juga harus ngobrolin sama dia gimana keadaanmu, gimana perasaanmu, apa yang udah kamu lakuin, apa yang udah kamu kerjain biar kamu untuk mempertahankan hubunganmu tuh kamu udah melakukan apa aja, kayak ngerubah pola yang tadi tak sebutin. Tapi selama kamu melakukan hal itu tuh kamu kan tentunya juga ada komunikasi sama dia juga, jadi pertimbangan yang matang itu juga perlu. Setelah kamu mengikuti kata hati, misal kamu akhirnya memutuskan, akhirnya kamu memutuskan untuk menyudahi hubungan itu tuh juga pertimbangannya matang. Bisa jadi karena hubunganmu sudah terlalu serius, kan menyangkut keluarga juga gitu ya, itu juga jadi salah satu pertimbangan yang rumit menurutku. Setelah kamu menentukan pilihan, misal endingnya amit-amitnya pisah gitu ya. Setelah kamu oke nih mbak, akhirnya aku pisah gitu. Nah kamu gak boleh menyesali keputusanmu untuk pisah ya. Setelah pisah tuh biasanya penyesalan selalu datang di akhir. Setelah kamu pisah baru kepikiran, ya ampun dulu aku gini, ya ampun dulu aku sama dia tuh melalui ini itu dan apa segala macam. Terus akhirnya kamu menyesal, gak boleh kayak gitu. Itu kenapa pertimbangan yang matang dan ada beberapa step sebelum akhirnya kamu menentukan untuk pisah. Karena untuk mempertahankan itu, karena kenangan itu bayaran mahal menurutku ya. Kalau misalnya kalian hubungannya udah lama gitu ya, kalau kalian udah putus itu kenangannya yang sulit dilupain ya kan. Jadi pertimbangan yang matang itu perlu. Begitu teman-teman. Sekali lagi namanya bosen di dalam hubungan itu wajar ya kan. Dan aku gak lupa nekanin lagi, kalau bosen itu bisa jadi sebenarnya kamu bosen akan hidupmu, kamu bosen akan dirimu sendiri, akan rutinitasmu, akan pola pikirmu, akan kerjaanmu gini-gini aja, gajiku gini-gini aja, kesulitanku gini-gini aja. Itu akan berdampak ke semua hal. Jadi kalau masalah bosan dalam hubungan itu tanggung jawab bareng-bareng, gak cuma kamu doang, gak cuma dia doang. Dan kamu misal pasanganmu bosan terus kamu, loh aku gak bosan kok, loh kok piye caramu kok iso bosan nih, kayak gitu-gitu. Jadi itu tanggung jawab berdua dan itu harus dikomunikasiin berdua, karena hubungan pacaran kalian yang sudah serius itu juga gak cuma menyangkut kalian berdua tapi sampai ke keluarga dan semuanya, kerjaan, teman-teman dan lain-lain. Jadi gitu aja, semoga kontennya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, jangan lupa cek description box. And don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye. It's just right, I can't explain it. It feels so